Kembali lagi bersama kami di News Pagi pemirsa, truk bermuatan galon air terguling di Jalan Benyamin Sueb, wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Kecelakaan ini sempat membuat lalu lintas tersendat karena galon berjatuhan di tengah jalan. Truk pengangkut galon air mineral ini terguling di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara sore tadi. Muatan truk yang berjatuhan ke jalanan membuat arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Truk yang melaju menuju ke Danau Sunter ini mengalami pecah ban saat melewati jalan bergelombang. Sang sopir sempat kehilangan kendali hingga akhirnya truk terguling dan menutup sebagian ruas jalan. Sang sopir berhasil selamat dari kecelakaan ini. Ya pas pecah, pas dari habis turunan, ya kecepatan dia sedang, cuman pas ada tanggulan gajulukan gitu, ban meledak. Ban meledak. Langsung hilang kendali aja. Ban bagian mana itu, Bang? Ban sebelah kanan. Sebelah kanan. Abang muatan apa, Bang? Abang, saya muatan aqua, masih isi. Masih isi ya? Proses evakuasi sempat tertunda karena polisi dan pengguna jalan harus memindahkan galon yang berada di tengah jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Menjelang tahun baru Imlek, kawasan Rawabelong, Jakarta Barat ramai dikunjungi pembeli. Ikan bandeng menjadi sajian hidangan khas saat Hari Raya Imlek nanti. Jelang tahun baru Imlek, Pasar Rawabelong, Jakarta Barat kembali dipadati masyarakat yang datang untuk membeli ikan bandeng yang merupakan sajian khas yang sudah menjadi tradisi saat perayaan tahun baru Imlek. Para pedagang yang pada hari biasa berjualan bunga pun berganti berjualan ikan bandeng demi meraup omset lebih tinggi di momen Imlek. Kalau di Rawabelong ini dagang musiman, ya setahun sekali lah. Harganya kalau yang kecil 60.000, yang sedang 70.000, yang gede 90.000 per kilo. Alhamdulillah sih sekarang udah dapat kurang lebih 5 juta ada. Gede-gede, lebih gede-gede ya. Lebih murah. Tiap tahun doang, tiap akhir tahun doang, pas Imlek. Memang kita orang Betawi itu pasti tahulah kalau pasar malam itu Rawabelong jadi pusat bandeng Imlek ya. Enggak, untuk sehari-hari aja karena emang khasnya bandeng Imlek itu beda dengan bandeng yang biasanya gitu. Harga bandeng yang dijual di sini bervariasi, mulai dari Rp60.000 sampai Rp90.000 per kilogramnya. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Angga Yosua, iNews melaporkan. Pemirsa, Wihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat terus bersiap sambut perayaan Imlek. Pengelola wihara mempersiapkan tenda tambahan untuk umat hingga berbagai persembahan ibadah. Wihara Dharma Bakti Petak 9 di Jakarta Barat mempersiapkan sejumlah kebutuhan sambut Imlek yang jatuh pada 1 Februari. Tenda tambahan didirikan dari pintu masuk sisi timur hingga pintu keluar selatan untuk menampung umat agar lebih nyaman saat beribadah. Altar dan persembahan peribadatan juga dibersihkan, serta paket sembako yang akan disumbangkan. Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di ibu kota, pengelola wihara melakukan penyesuaian agenda ibadah. Ibadah sehari sebelum Imlek ditiadakan. Sementara saat Imlek, ibadah digelar sederhana dengan pembatasan maksimal umat yang beribadah hanya 50% atau 50 orang dalam sekali sesi ibadah. Rencananya ibadah juga akan digelar secara bergantian sesuai kloter dengan menggunakan nomor antrian. Dari Jakarta, Camar Haenda, Aristiawan Irfandi, iNews melaporkan. Pemirsa, meskipun Pemprov DKI Jakarta mencatat tingginya penambahan kasus harian COVID-19 di ibu kota, namun warga masih antusias untuk melakukan olahraga. Hal serupa juga terjadi di kawasan Kanal Banjir Timur. Sabtu pagi, ratusan orang terpantau berolahraga di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, sebelum berolahraga, pengunjung diwajibkan untuk melakukan scan peduli lindungi, baik saat masuk maupun keluar area ring road. Sejumlah pengunjung mengaku khawatir dengan lonjakan kasus COVID-19, khususnya varian Omikron di wilayah DKI Jakarta. Sejumlah pengunjung mengaku khawatir dengan lonjakan kasus COVID-19, khususnya varian Omikron di wilayah DKI Jakarta.
Meski demikian, mereka memilih untuk tetap berolahraga di luar ruang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Tapi yang jelas kita jaga protokol ya, tetap jaga protokol cuma satu, kita tetap jaga jarak, di mana masker juga tetap kita pakai. Tentunya kita juga bisa meningkatkan imun kita, jadi kita tetap staminanya terjaga. Oke, berarti justru untuk menghadapi virus ini harus dengan olahraga ya Bu ya? Iya, karena olahraga kan membuat imun kita sehat ya. Jadi kalau imun kita udah sehat, virus-virus itu kan tentunya kalau mau masuk kena imun kita yang sehat pasti dia akan kalah. Sementara itu, kawasan Kanal Banjir Timur masih menjadi salah satu lokasi favorit bagi warga Jakarta untuk menghabiskan waktu akhir pekan dengan berolahraga maupun rekreasi. Namun jika dibandingkan dengan beberapa minggu terakhir, suasana terpantau cenderung lebih sepi. Di titik penyewaan kuda maupun penyewaan peralatan mewarnai yang biasanya ramai, terpantau masih sepi. Di saat meningkatnya kembali kasus COVID-19 di ibu kota, sangat disayangkan masih ada warga yang abai terhadap protokol kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Di tengah naiknya pasien COVID-19, sejumlah tempat wisata masih ramai dikunjungi wisatawan. Di Taman Mini Indonesia Indah, warga masih memadati sejumlah tempat wisata. Sementara itu di kawasan Ancol, pantai juga masih dipadati pengunjung. Sejumlah sarana di Taman Mini Indonesia Indah masih ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya di Taman Legenda Keongmas. Sabtu siang, jumlah pengunjung mencapai 300 orang. Meski menurun dibanding sebelumnya, namun pengelola tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Pengunjung dibatasi maksimal 50%. Wisatawan diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki area wisata. Sementara itu, di tengah meningkatnya kasus positif COVID-19 akibat varian Omikron, kawasan Ancol masih ramai dikunjungi warga. Hingga Sabtu siang tercatat hampir 4.000 pengunjung meramaikan kawasan wisata ini. Di tengah pemberlakuan PPKM level 2 di Jakarta, setiap pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama berada di area Ancol. Pengunjung juga harus divaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Tank Rampur PT 76 dan 2 Meriam Howitzer Korps Marinir TNI Angkatan Laut mengisi alun-alun Kabupaten Batang. Kedua alutsista yang sudah purna tugas dihibahkan Marinir untuk Monumen Perjuangan. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Suhartono didampingi Bupati Kabupaten Batang secara langsung meresmikan Monumen Perjuangan berupa alutsista milik Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang sudah purna tugas di alun-alun Kabupaten Batang, Jawa Tengah hari Jumat. Monumen Perjuangan Kabupaten Batang berupa tank jenis Rampur PT 76 buatan 1961 dari negara Rusia dan 2 Meriam jenis Howitzer 122 mm buatan Cekoslovakia tahun 1942. Tank dan meriam tersebut ditempatkan di alun-alun Kabupaten Batang dengan alasan sebagai simbol perjuangan masyarakat Kabupaten Batang dan Korps Marinir pada saat itu. Salah satu maksud dari pembuatan monumen ini adalah untuk mengenang bagaimana sejarah perjuangan para pendahulu Korps Marinir khususnya Angkatan Laut di daerah Batang bersama masyarakat. Saya bilang bersama masyarakat kenapa? Karena memang bukti sejarah, contoh yang ada di Kali Bakung itu ada kuburan massal di situ. Kemudian sekarang udah kita pisah-pisahkan, itu isinya adalah tokoh masyarakat. Ada seorang ulama besar di situ yang dimakamkan di situ bersama-sama dengan prajurit-prajurit ALRI pada saat itu. Monumen alutsista tersebut hibah dari Korps Marinir dengan tujuan dapat memberikan edukasi nilai patriotisme. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono kebetulan asli putra kelahiran Batang. Rangkaian kegiatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hadir dalam kegiatan tersebut pejabat utama Mako Kormar, Forkopimda Kabupaten Batang beserta tokoh masyarakat.
Pemirsa, Partai Amanat Nasional atau PAN menggelar acara penghargaan bagi sejumlah anak muda berprestasi di ajang Zulhas Award. Sejumlah tokoh nasional hadir dalam acara tersebut, termasuk 3 tokoh yang namanya kerap digadang masuk bursa Capres 2024 mendatang. 3 tokoh yang hadir di acara Zulhas Award di Auditorium Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat Sabtu kemarin adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketiganya banyak menerima dukungan untuk maju pada Pilpres 2024. Dalam pidato kebudayaan yang disampaikan Ketua Umum PAN Zulfikri Hasan, minta para tokoh bangsa terutama tokoh politik muslim dapat menghindari dan menjauhkan ideologi yang mencoba menawarkan konsep khilafah yang tidak sesuai dengan paham Pancasila. Zulkifli Hasan menegaskan konsep kenegaraan yang dipunyai Indonesia sudah final ideologi Pancasila. Polarisasi politik dan agama tidak boleh mengarah pada upaya-upaya mengganti format bernegara kita. Bangun konsep bernegara kita sudah final. Indonesia adalah negara yang beragama dan menghormati keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika. Mengatasi kredit macet dari para debitur nakal, Bank Jawa Tengah gandeng KPK untuk melakukan penagihan. Saat ini, kredit macet yang dimiliki Bank Jawa Tengah mencapai 700 miliar rupiah. Upaya mengatasi masalah kredit macet, Bank Jawa Tengah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengatasi masalah dengan para debitur nakal. Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno menyatakan dari total 700 miliar kredit bermasalah Bank Jateng, saat ini sudah terkumpul 40 miliar rupiah. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut baik kerjasama Bank Jateng dengan KPK. Menurut Ganjar, harus ada upaya pencegahan potensi pelanggaran tindak pidana korupsi, kredit macet, dan gratifikasi. Juga isu penyelamatan aset dalam arti kata bagaimana kita didukung oleh KPK untuk menagih dan mengembalikan aset-aset atau kredit-kredit yang dalam kategori macet. Oleh karena itu, ada lebih dari 35 debitur nakal telah didampingi oleh KPK dan mereka sudah menyatakan bersedia untuk mengangsur bahkan untuk menjual asetnya. Tapi dalam konteks relasi dengan customer, mereka yang nakal dan sebagainya, kita pernah dibantu oleh KPK dan ditagihkan oleh KPK saat itu, sehingga kita bisa mendapatkan kembali dana-dana kita yang ada potensi-potensi. Pemirsa, Muktamar pertama Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah akan dihelat pada tanggal 30 Januari 2022 di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Organisasi Islam terbesar di Lombok NTB ini akan memilih dan menyusun kepengurusan baru untuk melanjutkan keberlangsungan organisasi ke depan. Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI akan melaksanakan muktamar pertamanya di Pondok Pesantren Darun Nahdlatain NWDI Pancor, Lombok Timur. Muktamar organisasi Islam yang lahir pada tahun 1931 silam ini akan digelar secara hybrid pada tanggal 30 Januari 2022 dengan agenda memilih dan menyusun kepengurusan baru. Melalui muktamar ini, NWDI akan menunjukkan eksistensinya sebagai penggerak dakwah di bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat dalam kiprahnya membangun bangsa Indonesia. Nah, karena itu NWDI ingin terus bekerja di tengah masyarakat, di tengah umat, bagaimana agar nilai-nilai agama itu bisa terus memandu kita semua. Sehingga perubahan yang terjadi di Indonesia adalah perubahan kepada arah yang lebih positif. Muktamar pertama NWDI akan dihadiri oleh peserta atau pengurus cabang NWDI dari seluruh wilayah Indonesia. Namun mengingat situasi pandemi COVID-19, pelaksanaan muktamar juga bisa diikuti secara online. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seekor paus bungkuk dibebaskan dari jeratan yang mengancam jiwanya di lapas pantai Hawaii. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.